Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas Bugina. Kali ini kita akan membahas materi tentang penyajian data untuk mata kuliah pengantar statistik ekonomi dan bisnis. Nah, data yang telah dikumpulkan perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca atau dimengerti oleh pelaku ekonomi dan bisnis atau oleh pembuat keputusan sebagai dasar membuat perencanaan atau mengambil keputusan. Data yang telah terkumpul tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram tergantung dengan jenis data dan keperluannya. Nah, tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun sedemikian rupa menurut kategori-kategori tertentu sehingga kumpulan angka-angka tersebut mudah untuk dianalisis. Sedangkan grafik atau diagram itu merupakan gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka yang biasanya juga berasal dari tabel-tabel yang telah dibuat. Nah, mari kita bahas satu persatu tabel dan diagram itu seperti apa saja. Jadi nanti kita akan bahas tabel, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram gambar. Yang pertama tabel, jadi ini adalah bagian-bagian dari tabel. Yang pertama adalah judul tabel, kemudian ini ada judul baris, kemudian ini terdiri dari sel-sel, yang atas ini adalah judul kolom, kemudian yang di bawahnya ini adalah badan tabel. Nah, tabel itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri atas satu kategori atau satu karakteristik. Contohnya seperti ini. Jadi ini karakteristiknya menurut sektor ekonomi. Jadi ini adalah satu karakteristik. Kemudian yang kedua, tabel dua arah. Kalau tabel dua arah ini tabel yang menunjukkan dua kategori atau dua karakteristik. Contohnya, ini adalah jumlah mahasiswa IAIN Ponorogo menurut fakultas dan asal daerah. Jadi karakteristiknya adalah fakultas dan asal daerah, sehingga ini merupakan tabel dua arah. Nah, yang terakhir itu adalah tabel tiga arah. Kalau tabel tiga arah ini adalah tabel yang menunjukkan tiga kategori atau karakteristik. Nah, contohnya ini jumlah pegawai menurut golongan umur dan pendidikan. Jadi ini karakteristiknya ada tiga, menurut golongan, menurut umur, dan menurut pendidikan. Nah, itu tadi jenis tabel. Selanjutnya kita ke diagram batang. Nah, kalau diagram batang itu ada satu, yang pertama ini ada diagram batang tunggal. Jadi kalau diagram batang tunggal ini batangnya cuma satu, baloknya cuma satu seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada diagram batang ganda. Nah, contohnya seperti ini dua ya. Jadi yang warna hitam ini adalah produk A, kemudian yang warna abu-abu ini adalah produk B. Kemudian ada diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran ini sering digunakan untuk menggambarkan data dari data-data yang ada di tabel. Kemudian nanti akan dibuat bisa dalam bentuk persentase maupun derajat. Nah, contohnya ini. Jadi ada data banyak gula selama 5 hari dari Senin sampai Jumat. Jadi hari Senin ada 144 kilo, Selasa 108 kilo, dan seterusnya. Kemudian akan kita buat diagram lingkaran. Caranya, jika diminta untuk membuat persen dalam bentuk persen, berarti kita harus mengalihkan ini nanti dengan 100%. Namun jika diminta dalam derajat, berarti harus dikalikan dengan 360 derajat. Nah, dalam contoh ini saya misalkan yang dibuat menjadi persentase ya. Jadi ini untuk hari Senin itu jumlahnya kan 144 kilo. Ini per jumlah totalnya gula selama 5 hari, kemudian dikali 100%. Didapatkan nilainya 20%.
Nah, untuk hari-hari berikutnya juga sama caranya. Jadi 108 dibagi 720, jumlah total gula selama 5 hari, dikali 100%, ketemu 15, dan seterusnya sampai Jumat. Kalau sudah ketemu, nah nanti gambar diagram lingkarannya seperti ini ya. Jadi ada keterangannya yang Senin itu 20%, kemudian Selasa 15, Rabu 25, Kamis 10, dan Jumatnya 30%. Nah, kemudian selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala dalam bentuk garis. Nah, jenisnya sendiri ada yang pertama grafik garis tunggal. Kalau tunggal berarti ya terdiri atas satu garis. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah data jumlah penduduk dari tahun 2013 sampai 2019. Kemudian yang kedua ada grafik garis ganda. Kalau grafik garis ganda berarti ya garisnya nanti ada dua, jadi terdiri atas beberapa garis yang menggambarkan keadaan dari waktu ke waktu, jadi lebih dari dua ya. Ini misalnya yang warna biru adalah produk A, kemudian yang warna pink ini adalah produk B. Nah, yang terakhir adalah diagram gambar. Diagram gambar itu digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan secara visual kepada orang awam, orang yang mungkin membaca diagram yang lain itu kesulitan, dengan diagram gambar itu mungkin lebih mudah. Jadi lambang nanti yang digunakan atau gambar yang digunakan itu menyesuaikan dengan karakteristik datanya. Contohnya, ini adalah data jumlah penduduk dalam jutaan dari tahun 2010 sampai 2014. Kemudian akan digambar diagram gambarnya atau piktogram 2010. Jadi setiap emoji ini menggambarkan 1 juta. Karena ini ada 7,5, berarti gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang ini yang setengahnya ini wajahnya juga setengah gitu ya. Jadi ini yang lain juga gitu nanti. Kalau 8 ini berarti gambarnya ada 8. Kemudian ini 9 juga 9 dan seterusnya. Oke, itu tadi penjelasan untuk cara-cara penyajian data jadi ada tabel dan diagram. Diagram pun ada beberapa, ada diagram batang, diagram garis, diagram gambar, diagram lingkaran. Penyajian data ini sudah teman-teman pelajari di SMA, kemudian kita ulang kembali untuk mengingat kembali bagaimana cara menyajikan data. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.